sabar, sebelum aku review rumah baru hari ini di Surabaya Timur, aku mau pamerin dulu kawasannya. Yes, ini di dalam perumahan yang gak jauh ke Raya Mer. Kalau kamu jalan kaki aja, ini jalan kaki ya, bukan naik kendaraan, itu kurang lebih 3 menit ke Subway, ke Super Indo, sama ke Starbucks Mer. Kalau naik mobil ya lebih cepat lagi, sekitar ya 1 menit lah. Ini bebas banjir, lingkungannya aman, nyaman, row jalannya ini 2,5 mobil sampai ya nggak bakal lah sikut-sikutan sama tetangga ya. Ini rumahnya ada 2 unit baru jadi dengan luas tanahnya 120 meter persegi, luas bangunannya 180 meter persegi. Sama aja antara kiri sama kanan, cuman aku bakal review yang di sebelah sini ya, layoutnya sama aja kok. Nah kalau dari tinggi rumah sama tinggi jalannya ini, teman-teman lihat deh kenapa dibuat tinggi seperti ini. Bukan banjir ya, tapi kan karena tiap tahun suka ada peninggian jalan, jadi rumah kamu kalau misalnya sama kayak jalan nanti kelelep gitu ya. Terus ini dia tuh antara jalan untuk masuk ke carportnya ini nggak terlalu menukik, sehingga kalau kamu punya mobil yang ceper ya kayak mobil sedan itu nggak akan merusak mesin si mobil kamu itu. Carportnya muat untuk 2 mobil besar, untuk pagarnya sendiri bisa dibuka dari 2 sisi, sehingga ini kalau kamu mobil-mobil besar pun masih muat ya, sekelas Innova, Fortuner 2 jejer seperti ini pun masih oke. Yuk kita lihat lebih detail dalamnya. Ini dimensi 6x20, gaya rumahnya ini modern teman-teman. Kalau sekarang tuh di Surabaya aku nggak tahu ya, sejak akhir tahun 2024 kayak kontraktor tuh seneng banget model topi-topian kayak gitu loh. Katanya lebih manis, lebih cantik, dan memang banyak juga peminatnya. Itu ada area balkoninya, nanti kita lihat dari atas ya. Kita masuk dulu yuk ke sisi dalamnya. Kalau kamu yang seneng konsepnya Lost Plong, harusnya ini suka. Kenapa? Karena kamu bayangin lebarnya udah 6, udah perfect nih ya. Ke belakangnya 20, jadi kreasiin rumahnya tuh enak banget. Ini pintunya juga cukup tebal ya teman-teman ya. Udah pakai kaca aluminium, semuanya bisa dibuka. Ini hadap selatan favoritnya, jadi aku coba buka nih ya. Sebelum aku mulai review, aku buka jendela depan, aku buka ke pintu kaca jendela yang di bagian taman belakang. Ini adem, sejuk, jadi ada hawanya, ada udaranya, nggak pengap. Oke, kalau di sebelah sini, kalau rumah kosongan selalu ya sama aku tuh, kita berandai-andai mau letakin apa di sini. Di sini kamu bisa letakin rak sepatu, atau mungkin kamu mau tambahin sedikit partisi di sebelah sini untuk area terima tamu. Itu juga masih oke. Terus memang udah, kalaupun kamu tambahin partisi ini nih ya, hal detailnya, dia nggak sengaja bikin list LED-nya tuh nyatu ke area belakang. Jadi ada kotak tersendiri, sehingga kalau kamu tambahin partisi di sini, estetika dari lampu di atasnya itu tetap dapat teman-teman. Ya itu hal minor sih, tapi aku mengapresiasi kontraktornya bangun seperti itu. Butuh kamar tidur di bawah. Di sini sudah ada. Standar kasur ukuran king size pun masih muat. Jadi kalau luasan besar, selalu aku bilang kalau misalnya penempatan layoutnya, penataan layoutnya bagus, pasti dapetnya yang besar-besar ruangannya ya. Semuanya standar pakai lampu LED seperti ini, jadi kesannya lebih modern. Total kamar tidurnya kan ada 4+1, yang lainnya nanti ada di atas. Sebelum kita naik ke atas, kita lihat dulu di bawah sini. Kalau di bawah tangga itu, kalau rumah-rumah sekarang umumnya ada 2 ya, entah dijadiin storage atau dijadiin kamar mandi sharing. Nah di sini dibagi 2. Di sini kamu bisa tutup aja custom interior untuk letakin storage, itu sampai situ lumayan sih, biar nggak kelihatan barang-barang yang nggak kepakainya ya. Untuk kamar mandinya, aku salut juga, ini diperhatikan. Kadang-kadang ada orang yang maksain kamar mandi di bawah tangga, ininya terlalu nempel. Ini sih nggak bakal kejeduk, masih oke ya. Sanitary-nya ini dari Toto EcoFlash, wastafelnya udah lengkap, showernya udah dipasangin full dari atas sampai bawah pakai granit yang gampang dibersihin jadinya ya, bukan tembok cat doang. Exhaust fan-nya juga udah disiapkan. Oke, kalau tadi di sana kita tata sebagai mungkin ruang terima tamu, di sini kamu bisa jadiin area buat ngumpul keluarga yang lebih private. TV bisa pasang di sebelah sana, tambahin sofa 6 seat yang letter L atau mau letter U pun sebenarnya masih oke ya teman-teman. Di area sini masih ada space untuk jalan. Oke, beralih sebelum ke sana kita ke sisi dapur. Jadi kalau kamu yang usahanya catering atau memang hobi masak, suka bikin kue, di sini ada space dapur yang besar.
Ini juga optional. Kalau misalnya teman-teman mau jadiin dapurnya terpisah, teman-teman mau tambahin kaca aluminium lagi, mungkin letter L supaya ada apa ya? Ada space sendiri dari dapur dengan area keluarga itu masih oke, masih memungkinkan. Jadi nggak makan tempat di sini, bisa jadi meja makan atau letakin kulkas karena ini udah disiapin apa sih namanya colokannya. Ya, dapurnya besar letter L sink ya udah standar bakal dikasih lah ya. Cuman ini nih, kalau yang hobi masak pasti hatinya tersentuh kalau dapat kompor gratis ya gak sih? Ini kompor tanam 2 tungku merek Rinnai udah buat kamu, udah tinggal di custom kitchen set aja. Terus kalau misalnya masak, baunya nggak bakal langsung hantem ke living area karena ada jendela, ini tinggal dibuka aja langsung udaranya sirkulasinya ke taman yang samping. Oke, kita mengarah ke taman yang samping. Jadi area outdoor, area indoornya ini dipisahkan oleh pintu kaca sliding seperti ini. Jadi kalau misalnya aku yang jadi punya rumah, mungkin aku bakal tambahin gorden atau vitras aja. Oke, aku buka lagi ya, kita masuk ke sisi belakang. Kamar tidur, kamar mandi ART-nya ada di belakang. Nah, di area sini sebenarnya kamu bebas kreasiin, mau jadi area garden boleh, mau dipanjangin tambah ruangan juga nggak masalah. Cuci jemur di sini please jangan di depan ya. Itu udah disiapin kanopinya loh. Jadi rumah ini tuh udah minim PR, selain udah dikasih tandon sama pompa. Nih kanopinya lumayan banget, jadinya area outdoor sama area indoor kamu nggak perlu takut saat hujan tambias karena dilindungi sama kanopinya, nggak langsung hajar ke pintu itu ya. Oke, ini kamar tidur, kamar mandi ART-nya cukup oke ya teman-teman ya. Jadi nggak yang kecil-kecil banget tapi masih nyaman lah untuk ART tinggal. Di sini masih bisa letakin mesin cuci, keran airnya dari sisi kiri, sisi kanan sudah disiapkan. Atau di sini mau kamu kreasiin jadi area playground buat dogi kesayangan kamu juga oke kan ya. Tuh emang enak ya. Aku tuh seneng banget kalau nge-review rumah hadap selatan dibuka semua tuh udaranya ada, adem jadinya nggak keringetan. Oke, kita lihat ke lantai atas ya. Ini semisalnya aku nggak nyalain lampu ya, dimatiin aja tuh sebenarnya udah terang. Jadi titik skylight di rumah ini tuh banyak, contohnya nih ya di samping tangga udah dikasih skylight, dikasih 3 lampu LED kayak gitu buat malam-malam, cantik banget ya kan. Oke, untuk di lantai 2-nya ada 2 kamar tidur anak dengan 1 master bedroom. Oke, kalau landing area memang tidak terlalu besar, jadi ini benar-benar memaksimalkan setiap ruangannya supaya sama besar. Contohnya 2 kamar tidur anak nih posisinya di bagian depan ya. Ukurannya sama besar, standar kasur ukuran queen size masih muat, area wardrobe diletakin pun nggak sempit. Dan spesialnya itu dia punya area balkoninya adil. Kamar kiri ada, kamar kanan juga ada. Long balcony seperti ini, tapi nanti kita lihat dari yang sisi samping ya. Nih teman-teman hafalin ya, ukurannya kurang lebih segini, sama kok. Jadi kan ini lebar 6, dibagi 2 untuk kamarnya ya, jadi lebar 3 di sebelah sini, sama tuh. Sama-sama dapat LED cantik kayak gini ya, nggak ada yang beda. Akses balkoninya pun sama-sama dikasih supaya nggak tengkar nih kakak adiknya. Ini long balkoninya bukan memaksakan yang penting ada balkoni, ini masih bisa nongkrong sebenarnya. Kalau mau kasih kayak kursi-kursi kecil atau tanaman-tanaman kecil juga masih cantik teman-teman. Ini suasana di jam berapa sekarang? Jam 3 sore. Aku masih belum keringetan padahal aku udah ngoceh berapa menit nih. Rumahnya hadap selatan. Tuh di bagian bawahnya ini yang tadi aku bilang, carportnya bisa untuk 2 mobil, terus juga itu motifnya kasar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu punya orang tua, punya anak kecil, keluar dari mobil walaupun udah kasih kanopi nantinya kan, takutnya licin, basah-basah, enggak, itu motifnya kasar. Jadi meminimalisir licin. Sedikit ada perbedaan antara kamar mandi yang bawah dengan yang di atas. Oke, kita intip ya bedanya tuh apa. Kalau dari sanitarinya semuanya sama, lengkap. Ini Toto Eco Flush, wastafelnya udah ada, showernya juga udah ada. Bedanya ini ada skylightnya teman-teman. Jadi kalau misalnya aku matiin lampu pun masih terang siang-siang. Terus tinggi ya, exhaust fan sama-sama ada. Terus di bagian sini
Oh, granitnya sih sama aja. Itu udah ada jalur untuk kamu pasang water heater di sebelah sana. Enak loh, ini ceilingnya tergolong tinggi, nyaman. Kamu dapat harga 2 M-an, luas tanah besar, lokasinya cakep, selangkah ke map. Kurang apa coba ya? Kan hadapnya selatan lagi, adem tuh. Nah, ini master bedroomnya selebar rumahnya. Jadi master bedroomnya lebar 6. Semisalnya kamu mau letakin kasur ukuran super king size di sebelah sana masih muat. Mau kasih sofa kecil buat nonton TV chill di sini juga masih oke ya. Ini ada jendela besar, kiri kanan bisa dibuka dari sebelah situ. Tebel juga, tinggal tambahin gorden sama fitras aja. Ini dia pemandangannya ke taman belakangnya tadi ya. Itu ada dak deh di sebelah kiri. Nah, ini untuk apa sih? Kamu mau jemur anduk di sini juga masih oke kok. Ini dak yang bisa dipijak ya. Atau misalnya mau letakin outdoor AC di sebelah sini. Ya kan masih oke. Terus udah ada, kalau misalnya kena hujan itu udah ada saluran airnya jadi nggak bakal genang tuh di sebelah situ. Aman jadinya ya. Oke, bukan cuma tentang lebarnya aja, bukan cuma tentang view-nya yang ke taman tadi. Itu makanya taman dikreasiin deh. Kamu kasih tanaman-tanaman apa biar bangun tidur tuh seger ngelihatnya. Nah, kalau punya si master bedroom ya kan, untuk yang punya rumah ya, tuan rumahnya ini harus yang spesial. Nah, kalau yang tadi cuma dikasih shower biasa, ini udah ada rain shower, hand shower. Ininya totalnya sama, EcoFlow standar, cuman wastafelnya berbeda ya. Jadi dikasih ada meja sedikit seperti ini dari granit. Terus juga model wastafelnya yang tadi biasa standar, ini yang bulat. Jadi letakin di sini sabun, sikat gigi, exhaust fan-nya juga tetap ada. Skylightnya juga tetap ada. Ini rumahnya juga nggak pelit lampu ya teman-teman ya. Gimana menurut kamu rumah ini? Coba tulis opini kamu di kolom komentar ya. Jangan pilih yang blusuk-blusuk lokasi rumahnya kalau ada yang posisi depan kayak gini. Bayangin jalan kaki aja udah bisa langsung nyampe ke Starbucks, Super Indomaret, terus sarapan di Subway itu cuma 3 menit, jalan kaki, naik mobil, naik motor cuma 1 menit aja. Dua-duanya masih available, kamu tinggal pilih mau posisi yang ini atau sisi yang sebelah. Untuk informasi lebih lanjut janjian survei, jangan sungkan langsung hubungi aku di nomor di bawah ini. Sertifikatnya juga udah hak milik dan bisa KPR. Jangan lupa juga mampir ke sosial media aku yang bakal tayang tiap hari di sebelah sini. Aku tunggu langsung janjian surveinya. Bye!